Limit cloud kamu habis jam 11 siang, padahal kamu baru mulai kerja jam 9. Dan kamu kerjain juga nggak berat-berat amat. Kalau ini kejadian tiap minggu, aku punya kabar baik buat kamu. Masalahnya, hampir bukan karena kamu kebanyakan pakai. Masalahnya ada di cara kamu pakai. Ada satu mekanisme di balik layar yang jarang ada yang jelasin. Begitu kamu ngerti mekanisme itu, 7 tips setelahnya bakal masuk akal semua. Bukan trik, bukan cheat, cuma paham cara kerjanya. Jadi begini, waktu kamu ngetik satu pesan ke cloud, yang dikirim itu bukan cuma pesan kamu, yang dikirim itu seluruh percakapan dari awal. Semua pesan kamu sebelumnya, semua jawaban cloud sebelumnya, semua file yang udah dibaca, plus pesan baru kamu. Semuanya tiap kali dari nol. Itu bukan tebakan aku, ini ada di dokumentasi resmi Anthropic. Dan riwayat percakapan itu bagian yang tumbuh paling cepat. Coba bayangin, rapat aturannya aneh. Coba bayangin Coba bayangin rapat yang aturannya aneh. Tiap kali ada satu orang baru masuk ruangan, semua orang udah dibahas, harus diulang dari awal. Orang pertama masuk, kamu jelasin sekali. Orang ke-10 masuk, kamu jelasin 10 kali lipat. Padahal yang baru cuma satu kalimat. Nah, satu chat yang kamu pakai seharian itu persis rapat yang tadi. Pesan ke-50 kamu jauh lebih mahal daripada pesan pertama. Walaupun kalimatnya sama persis. Itu dia. Itu satu hal yang menjelaskan hampir semuanya. Dan ada efek sampingnya yang lebih nyebelin lagi. Kalau satu chat udah kepanjangan banget, Cloud mulai meringkas sendiri bagian awal percakapan. Biar muat. Artinya, detail yang kamu jelasin panjang lebar di awal tadi pelan-pelan jadi ringkasan. Jadi chat yang kepanjangan itu bukan cuma lebih mahal, kualitas jawabannya pun juga ikut turun. Dua-duanya rugi. Tips pertama, dan ini yang paling besar dampaknya, satu tugas, satu chat. Ganti topik, ganti chat. Kamu habis minta Cloud benerin bug, terus meminta tolong nulis email, jangan lanjut di chat yang sama, buka chat baru. Kalau mau pakai Cloud Code, ini ada perintahnya /clear. Riwayatnya dibuang, tapi konteks project kamu tetap ada. Ini bukan soal biar rapi, ini soal biaya setiap pesan lama yang masih nempel di chat itu ikut dikirim ulang. Tiap giliran selamanya. Kalau cuma satu tips ini yang kamu ingat dari video ini, itu sebetulnya sudah cukup banget. Yang kedua, jangan pakai palu godam untuk pasang paku payung. Claude punya beberapa model dan bebannya beda-beda. Haiku yang paling ringan dan paling cepat, cocok buat nanya hal singkat, ngecek sesuatu, edit kecil. Sonnet itu defaultnya buat sebagian pesan kerjaan, dan ini yang paling pas. Opus itu yang paling berat, simpan buat yang memang susah. Refaktor besar yang nyentuh banyak file, debugging yang udah mentok berjam-jam, keputusan arsitektur. Ini juga bukan pendapat aku, ini panduan resminya. Yang sering kejadian, orang nyalain Opus dari pagi terus buat semua hal. Termasuk buat nanya hal yang haiku pun bisa jawab. Ya cepat habis lah. Dan satu lagi, yang serumpun sama ini. Selain model, ada yang namanya tingkat effort beberapa dalam cloud mikir sebelum menjawab. Ini juga ngaruh ke pemakaian kamu dan itu disebut langsung di dokumentasi resminya. Mikir dalam itu bagus buat soal yang memang susah. Tapi kalau kamu cuma minta rapiin kalimat, gak perlu cloud mikir sedalam itu. Sesuaikan sama beratnya soal, sama kayak milih model tadi. Tips yang ketiga, kumpulin dulu, baru kirim. Kalau kamu punya 5 pertanyaan yang masih satu topik, jangan kirim 5 kali. Kirim sekali, isinya 5. Kenapa? Balik lagi ke mekanisme tadi. 5 pesan terpisah, artinya riwayatnya dikirim ulang 5 kali. Satu pesan berisi 5 pertanyaan cuma sekali. Jawabannya sama lengkapnya, ongkosnya beda jauh. Ini juga ada di best practice resmi Anthropic, kata mereka. Gabungkan tugas-tugas yang berkaitan dalam satu pesan. Tips keempat, ini khusus buat yang pakai Cloud Code. Jangan nempel isi file ke dalam chat, sebut aja path-nya. Biar Cloud yang baca sendiri dan dia baca cuma bagian yang dia butuh. Kalau kamu tempel manual, kamu maksa seluruh isi file itu masuk dan nempel di riwayat selamanya. Beda jauh sama Cloud yang buka file, seperlunya lalu lanjut. Tips kelima, ini yang paling jarang dipakai orang padahal paling enak. Kalau ada dokumen yang kamu rujuk terus-terusan, taruh di project. Dokumen yang kamu upload ke project itu di cache. Artinya tiap kali kamu rujuk lagi, cuma bagian yang baru yang dihitung. Bukan seluruh dokumen dari awal berulang-ulang. Jadi kalau kamu punya panduan brand atau data produk atau SOP yang kamu pakai tiap hari, jangan dipaste tiap chat. Upload sekali ke project. Oke, sebentar. Bagian ini jualan, aku bilang di depan biar kamu nggak merasa diakadalin. Semua yang aku bahas di video ini bisa kamu pelajari sendiri gratis dari dokumentasi resminya. Beneran, aku juga belajarnya dari situ. Tapi kalau kamu pengen lebih terstruktur, aku punya kelas Cloud Code. Di dalamnya ada satu modul khusus yang isinya token management,
Jadi bukan cuma tips kayak video ini, tapi kebiasaannya dibangun sambil kamu ngerjain project beneran. Linknya ada di deskripsi. Udah, balik lagi ke materinya. Tips ke-6, buat yang pakai Cloud Code lagi, file cloud.md kamu itu ditempel di setiap giliran. Setiap giliran, jadi kalau file itu isinya 1000 baris, kamu bayar 1000 baris itu terus-menerus, panjang hari. Panduan resminya nyaranin ditahan di sekitar 200 baris saja. Isinya yang benar, isinya benar-benar aturan, bukan dokumentasi, bukan catatan sejarah project. Kalau ada yang panjang, taruh di file lain, biar dibaca pas dibutuhin. Jadi di dalam file cloud.md itu ada isi path-path dokumentasi lain yang bisa dirujuk oleh Cloudy. Bukan semuanya ditaruh di satu tempat. Kemudian tips yang ketujuh, rencanakan dulu sebelum yang besar. Tips ketujuh, dan ini yang paling sering diremehin. Sebelum minta Cloudy ngerjain sesuatu yang besar, minta rencananya dulu. Biar rencananya, baca rencananya, betulin kalau ada yang meleset, baru suruh jalan. Ada kalimat bagus di dokumentasinya soal ini, sebuah rencana ongkosnya berapa ratus token, sedangkan perubahan 400 baris yang ternyata salah arah itu ongkosnya ribuan. Belum ngitung waktu kamu buat benerinya. Jadi rencana itu bukan langkah tambahan yang bikin lambat, rencana itu justru yang bikin kamu nggak ngulang. Sebelum lanjut, 2 hal kecil yang pengaruhnya lumayan banget. Yang pertama, prom yang ngambang itu mahal. Bukan karena kalimatnya panjang, tapi karena bikin bolak-balik. Kamu nanya samar, Cloud jawab samar. Kamu perjelas, Cloud jawab lagi. 3 giliran buat satu jawaban yang harusnya cuma sekali. Dan tiap giliran itu ngirim ulang seluruh riwayat. Jadi luangin 5 detik buat baca ulang prom kamu sebelum kirim. 5 detik itu sering ngirit 3 giliran. Yang kedua, kalau kamu butuh sesuatu dari percakapan lama, jangan di-copy paste ke chat baru. Di plan berbayar, kamu bisa minta Cloud nyari di percakapan kamu sebelumnya. Jadi yang masuk cuma bagian yang relevan, bukan seluruh chat lama yang kamu tempel bulat-bulat. Sekarang kebalikannya, 3 kebiasaan yang paling sering bikin limit bis cepat. Yang pertama, 1 chat dipakai seharian buat semua hal. Ini yang paling sering dan sekarang kamu udah tahu kenapa mahal. Yang kedua, nempel dokumen atau file yang sama berulang-ulang di chat yang berbeda-beda. Padahal itu gunanya project. Yang ketiga, langsung nyuruh Cloudy ngerjain hal besar tanpa rencana. Terus hasilnya salah arah, terus diulang, terus salah lagi. Tiga-tiganya bukan soal kamu kurang jago prompting. Tiga-tiganya soal kebiasaan. Satu hal terakhir yang praktis, kamu bisa lihat sendiri sisa limit kamu. Masuk ke setting, terus usage. Di situ ada progress bar buat sesi 5 jam kamu, dan butuh limit, dan buat limit mingguan kamu. Kalau kamu di Cloud Code, ada /cost buat lihat pemakaian, ada juga /compact buat meringkas riwayat percakapan tanpa buang semuanya. Itu jalan tengah kalau kamu mau pindah chat tapi udah kerasa berat. Cek itu 2-3 hari. Kamu bakal langsung nemu kebiasaan mana yang paling boros di kamu sendiri. Karena polanya beda-beda tiap orang. Oke, rangkum ya. Satu hal yang harus kamu ingat, tiap giliran seluruh riwayat percakapan dikirim ulang. Dari situ semuanya ngikut. Pisahkan chat per tugas, ini yang paling besar dampaknya. Pilih model sesuai berat kerjanya. Gabungkan pertanyaan yang berkaitan, rujuk file, jangan ditempel. Taruh dokumen berulang di project. Jaga file konteks tetap ramping, dan minta rencana sebelum yang besar. Kalau kamu cuma mau ambil satu, ambil yang pertama. Pisahkan chat per tugas, itu dong udah ngubah banyak hal. Terakhir, kalau kamu ngerasa video ini kepakai, aku ada 5 kelas Cloud. 1 diantaranya gratis, 0 rupiah, itu kelas prompting buat yang masih paling awal. Sisanya nyesuaiin kerjaan kamu. Ada Cloud Code buat yang mau bangun aplikasi, ada Cloud buat project management, ada Cloud buat sosial media, dan ada Cloud buat akuntansi dan finance. Semua linknya aku taruh di deskripsi, harganya lihat sendiri di sana. Mulai dari yang gratis dulu aja kalau kamu masih ragu. Segitu dulu dari aku. Kalau ada tips hemat limit versi kamu, tulis di komentar. Aku pengen tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.